dengerin musik itu kan. Karena susah banget waktu itu karena udah take yang keberapa karena di situ ada beberapa adegan nangis terus didengerin gitu akhirnya langsung nangis karena nggak paham liriknya. Apa lagu Thailand? Halo Sobat Brilio, kali ini gue kedatangan 3 cast yang spesial nih. Ada Kak Bayu. Halo. Ada Nadia. Halo. Ada Kak Beneng. Hormat ke master. Master siapa, woi? Master, Master katanya. Oh iya. kamera master. Oh, kamera master akhirnya. Kamera master, bukan master. Oke. Terus apa kabar sih Kak tiga-tiganya nih? Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, Kak Mas. Baik. Kakak Baik. Aku kebetulan lagi Lagi apa? lagi sedih ya Kak? sedih. Enggak. Sedih. Oh. Baik lagi baik. Kan kalian nih sibuk ya, gitu. Semuanya sibuk gitu. Terus apalagi kayaknya Kak Beneng sibuk kayaknya mau ada tour ya? Tur sama nyangkul juga bersih belerang. nyari belerang, bersihin ilalang. Bisa. Banyak ya kesibukannya. Banyak. Gimana tuh bagi waktu sama mau Bagi promo? waktunya nggak bisa, lebih ke bagi tubuh membelah diri. Bisa ya manusia Amoba membelah dia tubuh? emang Bisa, sejenis bisa. amoba. Boleh dicontohin dikit nggak? Parah mancingnya. Lu tadi tiba-tiba kebelah aja. Kebelah. Oh, ini bisa ada editan itu nggak? Udah dimarahin aja. Soalnya ada konten-konten yang bisa edit Iya, itu kan. kan? Ini bisa nggak? Nggak tahu kayak editornya, sama editor. Kalau Kak Bayu sendiri nih, Ya. kesibukannya apa Kak? Selain sekawan ini. Kesibukannya untuk sekarang itu kan dulu aku YouTuber gitu kan. Terus sekarang istilahnya apa ya, kayak beralih gitu loh ke dunia film, series gitu. Jadi kesibukannya sih bikin cerita terus-menerus sih, bikin IP, bikin intellectual property terus-terusan berupa bisa film, animasi atau series gitu. Gimana sih Kak bagi waktunya? Sama membelah diri juga. Ya, kebetulan saya memang amoeba kayak ini. Emang kes-kes di sini harus bisa membelah diri ya. Iya. Kakak juga bisa. Cepat langsung nat langsung nat. Set. Kasihan ya. Kalau Nadia sendiri kesibukannya Aku lagi mau prepare ada project baru sama ini promo sekawan kalau lima. mau ini ya. Setelah Yowis Band, Mas Bayu ini akhirnya berkarya lewat Sekawan Limo nih. Inspirasinya tuh dari mana sih? Inspirasinya bikin Sekawan Limo itu dari sebenarnya dengerin podcast. Oh, dengerin podcast aku. Jadi di Sekawan Limo pun ini, di film Sekawan Limo kan ada juga adegan-adegan podcast kan. Jadi menceritakan ada apa ya, orang yang datang ke podcast terus cerita tentang pengalaman dia di gunung gitu loh. Oh Nah, iya, naik iya, gunung iya. itu ada hal mistisnya lah gitu. Terus itu terinspirasinya dulu waktu Covid, aku nyetir dari Malang kan, aku aslinya Malang. Jadi rumah orang tua di Malang, terus di sini tuh ya PP gitu loh. Karena naik pesawat kan ribetnya minta ampun kan dulu Covid tuh, terus ya naik mobil aja lah. Itu dengerin podcast kok horor, yang nomor 1 yang sering di mana-mana itu viewsnya banyak, itu selalu membicarakan tentang pendakian gunung. Dari situ kayak muncul kayak inspirasi gitu, kenapa nggak bikin film tentang ini aja, kayaknya seru nih gitu. Sehingga ya udah ini jadi Sekawan Limo ini Itu inspirasinya dari podcast ya. podcast. Jadi ya melihat bahwa ini ada marketnya, ada masanya, ya udah lumayan gede juga kita bikin dari sini. Tapi dengan warna komedi. Jadi komedi horor gitu. Iya, tapi kan justru biasanya kalau Kak Bayu ini biasanya cuman komedi drama yang kayak Komedi gitu ya. ini baru pertama kali nyobain kenapa ada horornya. Nyobain horor tuh emang cuman karena podcast, ya udah deh cobain deh, pengen komedi horor gitu. Karena pengen agak sedikit keluar dari zona nyaman gitu loh. Karena kemarin-kemarin kan syuting ya di kota, di set-set yang rumah gitu. Kalau ini horornya di gunung lagi, itu kan di luar zona nyaman banget gitu. Dan waktu itu ngobrol sama Benny ya, Ben ya? Iya. Pengen horor ya? Jadinya pengen horor gara-gara ngobrol sama aku kan. Ya. Itu kan maksudmu kan? Terus waktu Kak Beni sama Kak Nadi ditawarin sama Kak Bayu,
main film Sekawan Lima nih gimana? Wah, aku langsung bantuin skrip apaan ini. Bagus banget ini gitu. Belum selesai. Ini. Potong. Bagus banget. Padahal cuma ditunjukin skrip aja sebenarnya sama Kak Bayu nggak Iya, diajak. nggak diajak. Itu pun bagian belakang doang. Kalau aku sih lumayan lumayan kaget karena aku jujur baru pertama kali ini dapat peran utama juga di film. Dan ada plotnya lagi. Ada plotnya nih semua, ada plotnya lima-limanya ini. Jadi waktu ditawarin paling aku mikir wah ini paling peran-peran sidekick aja nih yang lucu-lucu gitu. Ternyata lumayan banyak tuh scene-nya hampir seluruh film ya hitungannya ya. Tiap detik ya ada. Ada buka dia sebenarnya. Jadi ya senang banget sih pas ditawarin, senang banget. Kalau karena dia sendiri nih, Kalau aku dari aku baca sinopsisnya juga udah tertarik banget sama ide ceritanya. Terus juga kebetulan ini walaupun komedi, tapi kan ada horornya. Dan aku udah lama juga ngambil yang ada berbau horornya. Apalagi komedi tuh aku ngerasanya sekarang orang-orang lagi apa ya? Mungkin orang-orang pada capek ya di rumah banyak masalah. pikiran gitu kayaknya. Baca apa dikit info-info apa Iya kan? berita, Iya. aduh masalah lagi nih. iya. Ya ini kami menyuguhkan yang fun gitu Iya, ya nanti ya. jadi kayak aku ngerasa kayaknya penonton juga bakal seneng deh istilahnya kayak kita ke bioskop bayar untuk beli tiket ya emang buat ketawa-tawa gitu. Selain itu juga memang secara cerita juga di balik komedinya dan horornya tuh ada dramanya yang menurut aku apa ya firm banget gitu ya dibuatnya sama penulisnya juga gitu. Apalagi juga ini pertama kali aku kerja bareng sama Bayu, sama Benny, sama teman-teman yang lain juga ini project pertama jadi menarik banget sih. gimana Kak rasanya pertama kali project bareng mereka? Ya pastinya awal-awal canggung lah karena kan belum kenal gitu kan. Cuman untungnya karena kita memang ada proses reading dan itu juga Dan cukup chemistry-nya. jadi cukup lama juga. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol sama reading gitu dan pas syuting juga karena memang ini namanya juga Sekawan Limo. Jadi emang in between take-nya kita ngobrol di set dan di luar set ya. Kemana-mana berlima kan, memang pendakanya 5 orang. Berlima orang. Tapi kita waktunya itu untuk nyatuin chemistry itu terlalu singkat gitu. Cuman seminggu setelah reading tuh kita cuma waktu seminggu ya. Iya. Ini kurang diceritain. Apa sih orang ketawa kok lihat kamu, kamu lucu Bel. Kamu Untuk stand up Brilio loh ini. comedian. info. Iya. Jadi karena waktu reading seminggu, terus sebelum syuting tuh cuman ada seminggu lagi untuk chemistry, kita waktunya singkat nih gimana chemistry-nya nyatuin. Akhirnya dari Skak dan Star Vision ada metode sendiri ya. Iya. Jadi kita berlima ini di satu ruangan dipasung gitu. Selama seminggu. Selama seminggu. Bener, itu bener. Jadi Ini kita metode baru ya? iya, Pertama kali. nggak boleh ada HP, nggak boleh ada TV, biar kita ngobrol gitu. Kebetulan ini sampai mau dicontoh sama siapa Ben? Di Mas Hanung mau ngambil metode ini. Mas Hanung juga mau karena efektif ya. Efektif, cuman di 7 hari pertama syuting itu kita pincang. Karena seminggu dipasung. Makannya gimana tuh Kak? Makan Suapin? saling nyuap-nyuapin gitu. Nyuap-nyuapin. Gak itu bercanda ya, jangan dipikir itu real. Tapi seru loh itu kalau buat metode. Gak, jangan dengerin Benny udah. Iya. Kan kita nggak harus interaksi satu sama lain kan. Biar cepet chemistry dapet itu Harus solusinya. dipaksa memang. Dipasung. Iya. Kalau bisa kepalanya dirapetin gini loh segini Ben, mungkin ini jelasin tentang Sekawan Limo tadi kelupaan aku. Yang apa? Ya Sekawan Limo tuh gimana? Sekawan Oh, sekawan, kenapa namanya sekawan Nah, limo kan? Sekawan Limo. Karena kalau bahasa Indonesia sekawan tuh kawanan, tapi di Kawanan. bahasa Jawa itu sekawan tuh 4. bahasa Jawa halus. Jawa halus tuh sekawan 4, terus Limo limo itu tuh ya 5. 5. Jadi sebenarnya ini 5 orang, tapi ternyata orangnya tuh cuma 4. Oh. 5 manusia naik gunung, tapi yang manusia cuma 4. Ini yang satu ini kayak arwah apa ya, gentayangan yang ngikut kita buat naik gunung gitu. Atau juga bisa AI. Enggak ada AI. Iya, aku tuh jadi Hai. juga penasaran kan Kak Sekawan Limo karena bahasa Jawa yang semua orang nggak tahu. Kalau Iya. Sekawan Limo, aku sebagai bukan orang Jawa mikirnya oh 5 kawanan. nih. 5 sekawan. Memang iya, Sekawan, memang iya, gitu. memang Dibalik aja ya 5 sekawan. 5 sekawan, gitu. 5 Jadi sekali kayak balik. berlima. Memang iya. Tapi ternyata Ada di arti bahasa lain. halusnya pun Ada, sekawan jadi ada itu 2 makna 4. sih. Ada 2 makna. Ada 2 makna.
Oh, terus kenapa sih harus Sekawan Limo nih, harus bahasa Jawa gitu? Apa karena emang Kak Bayu kan emang judul-judulnya selalu Jawa ya, karena Jawa orang Band. Jawa. Ya karena Bye-bye, tadinya kita mau bikin film bahasa mana? bahasa mana tadi? Awalnya sih memang pengennya Jawa, tapi kebetulan ada Nggak juga. tahu arahmu. Ini orang kacau nih. Kamu udah dilempar nggak di? Enggak, kita kayaknya nggak ada tektokan itu. Itu Itu dilempar sumpah. komedi. Enggak, kalau Kemarin subtitle bisa. ada. Maksudmu subtitle? Oh iya, ini juga masuknya salah ya kan? Iya. Tapi kan itu sesuatu yang baru ya. Ah, Benny. Aku nggak tahu. Dia mancing doang. Apa Kak tadi kamu bahasa apa Kak? Enggak. Never mind. Kebetulan kalau misalnya di awal-awal karena ya saya orang Jawa, Jawa Timur ya. Kalau Benny kan dari Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu ngomongnya sebenarnya kalau bahasa Jawa itu ada perbedaan sih dari kami yang Jawa Timur itu, tapi kami satu sama lain saling tahu karena memang induk bahasanya bahasa Jawa. Begitupun ya bahasa Jawa luas lah ya, ada Jawa ngapak juga. Terus ada Jawa yang apa di timur banget yang Banyuwangian gitu kan, yang Osing gitu. Banyak lah. Jadi di awal-awal memang karya-karyaku ya masih di zona nyaman dulu, tapi pun ke depan ada pula ide-ide buat bikin yang lain-lain pula, ada bahasa Madura full gitu. Ada ide buat ke sana, ada bahasa Padang full, ada apa Minang ya, bahasa Minang full, ada bahasa Sunda full gitu. Tapi ya dari semuanya tuh jangan dilihat bahwa oh nanti aku nggak bisa nonton nih misalnya, oh itu Bayuska bikin film lagi tuh Sekawan Limo bahasa Jawa, wah aku nggak tahu gimana bahasa Jawa, karena juga nggak tahu bahasa Korea kan ya. Jadi nggak harus tahu, nggak harus bisa bahasa Korea untuk nonton film Korea gitu, nggak harus tahu bahasa, nggak harus bisa bahasa Thailand untuk bisa nonton film Thailand, tapi ya unik aja kalau misalnya ada bahasa yang kalian nggak tahu dan akhirnya bisa apa ya melihat konten dari bahasa itu gitu kan, keren gitu. Yang jelas kontennya sih. Memang kita fokusnya ke cerita. Kalau ceritanya memang bagus ya semua orang. Nadia mau nambahin katanya orang-orang nggak. Loh, kenapa sih? Kita mau nambahin. Apa Kak? Dan dia tuh happy banget kalau misalnya promo sama Benny. Oh. Karena Benny tuh emang apa ya vibes-nya tuh membuat happy. Happy. Gitu ya Kak? Iya. Kok iyanya gitu? Iya. Terus berarti kan ini dialognya aku lihat Jawa ya? Ya. banyaknya. Tapi di sini Nadia nggak berbahasa Nggak Jawa. bahasa Jawa. Nah dia nggak berbahasa Jawa. Ya, Iya. jadi memang dia ini ya apa mahasiswa. Iya, jadi emang karakterku ini di sini sebagai Leni. Leni itu tuh mahasiswa Jakarta yang kuliah di Malang gitu. Banyak juga kan. Banyak Anak-anak banget Jakarta sih. Kuliah di Malang banyak banget. Jadi memang mereka ya kayak Nadia gini. Ngerti, maksudnya Tetap ngerti bahasa, Ngerti maksudnya bahasa saat Jawa. mereka ngomong bahasa Jawa, pasti teman-temanku yang kuliah di sana juga itu tuh kebanyakan mengerti, tapi memang untuk berdialog dia sendiri ya agak Jadi agak lebih memilih ini. bahasa Indonesia. Iya, jadi berkomunikasinya aku sama mereka tetap bahasa Indonesia dan mereka ke aku juga. Dan itu riset juga sih. Memang yang sebenarnya terjadi di masyarakat ya seperti itu. Jadi kebanyakan ya mereka denger tahu gitu loh Tahu, ngomongnya iya, gitu iya, loh. Tapi balasnya lagi daripada ntar salah ngomong Jawanya Iya. bahasa Indonesia aja deh gitu. Apalagi Jawa juga banyak kan, ada halus, kasar kayak Sunda Nah, itu. juga Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya, mungkin benar. banyak kayak pendatang ngomongnya ya udah Iya. Indonesia Ya, aja. takutnya kurang sopan Kurang kalau sopan, ngomong ke ya, orang bener-bener tua ya takut kan. salah Nah, gitu. kalau salah. Terus kita yang Jawa-Jawa juga dialognya sama Nadia juga ada beberapa bahasa Indonesia juga. Karena memang kalau misalnya apalagi cewek ya, kalau bahkan kami pun yang di Malang, di kota-kota yang mungkin berbahasa Jawa gitu kan, Surabaya kayak di Yogyakarta mungkin ya kan, itu kalau misalnya ada teman kami cewek, itu kami cenderung pertama itu ngomongnya bahasa Indonesia dulu. Langsung bahasa Indonesia Ya, ya. jadi nggak yang langsung nggak so akrab gitu loh, kalau nggak bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan berarti akrab gitu kan, Indonesia dulu karena agak jaim gitu loh. Kamu udah makan ah? Tapi ada medok bahasa Jawa. Ada medok bahasa, Ayo iya, iya. mau keluar nonton ah? Apa kamu wis makan ah? Nah gitu. Tapi tetap umum. ada gak sih Kak berdialog pas kalian pakai bahasa Jawa sama Nadia? Ada. Oh ada ya? Nah dia ngomong bahasa Jawa juga tapi ya beberapa kata sih Iya. kayak apa ya ngising kayak apa gitu. tahu apa ngising Kan orang artinya? Jawa dia. Oh orang Jawa. Pokoknya ya apa ya, aku ngomong bahasa Jawanya lebih yang kayak mungkin kalau misalnya kita lama tinggal di Jawa pasti kita kan akan tahu kan kayak sedikit-sedikit Sedikit, kata-kata iya. yang kayak oh iya ini sering dipakai segala macem. Apalagi yang J word kan. Iya betul. The J-word J apa? word. J word. J word. Apa itu? J
C. Oh iya sih. Hah? Berarti kalau Kak Benny sendiri ini kan Jawa juga, berarti nggak ada kesulitan ya Kak? Wah sulit banget aku sih. Kebetulan Benny dari mana, Ben? Aku Hah? Dari mana? tuh belakang situ. Kurang. Tapi emang belakang situ. Oh, Emang iya, emang Pejaten. gitu. Oh emang sini rumahnya? Deket, Oh deket. deket. Duta besar mana kamu? Apa Tanzania. Pancing terus. Aku kebetulan sih apa ya dari Jawa, terus ini emang perannya orang yang dari Jogja juga, lagi naik gunung juga di situ, terus ya nggak ada kesulitan sih Nggak sebenarnya. ada kesulitan ya? Nggak ada. Gila keren banget, nggak ada kesulitan weh. Gila, emang aktor Untuk ya? bahasa, Kalian ya? untuk bahasa, untuk Ini callingan aja nih buat kesini nih tadi, wah bisa nggak Ben? Bisa, wah Benny bisa. Gitu. Siapkan karpet merah. Tadi mau disiapin nggak karpet merah? tapi dari ini ya Pejaten sana jauh banget. Cuman kalau dari sisi acting juga ngerasa maksudnya masih belajar, tertantang karena ini sama Nadia ini kayak dia tuh gampang banget switch gitu loh dari yang kan kalau belum take jadi kayak biasa aja, tapi pas take tuh adegan berat kayak sedih tuh dia langsung switchnya cepat gitu. Nah pas ngeliat itu tuh kayak ya Allah ini kok kayak gampang banget acting, terus Gampang itu melalui beberapa tahap. Iya, maksudnya dia kan melalui melalui- karirnya dia. Gampangin kamu kan kurang ajar emang nih orang. enggak, maksudnya tuh akhirnya tuh pas main ini juga termotivasi juga, paling enggak jangan sampai ngerusak filmnya gitu, jangan Tapi sampai. dia akhirnya ya karena saya bawa pistol ya. udah bisa. Dia kamera gini ya. Jadi abis action memang gini Bayu. Kalau salah gitu. Tapi bagus Senapan. kok. Tantangannya diambil dengan bagus dan deliver. Mungkin saya kan juga berperan juga sebagai kacamata sutradara kan. Masing-masing dari cast juga saya pun juga berterima kasih karena mereka memberikan yang terbaik dari masing-masing mereka gitu loh. Sehingga ini bisa menjadi tontonan yang akhirnya maksimal dari segi komedinya dan juga dramanya. Iya. Saya nggak mau ya tuntutan saya sebagai sutradara adalah ketika ini nanti kita bikin komedi toh juga masih ada kan beberapa scene, mungkin 4 scene, 5 scene, 6 scene, maksimal 6 scene itu drama gitu loh. 6 scene ini jangan, dramanya gitu aja, ya harus maksimal sekalian gitu loh. Nah mereka bisa membuktikan nanti tonton filmnya sih. Susah nggak Kak sebagai sutradara juga pemain juga? Susah sih. Susah. Harus milah otak juga kalau misalnya jadi sutradara kan semuanya kan bermuara di sana gitu loh. Iya. Apapun masalah, dedengkot perintilan masalah yang sangatlah rumit kayak misalnya gensetnya meleduk kayak apa itu kan semua di sana. Belum lagi harus mikirin ya harus deliver peran juga Perannya. gitu loh. Tapi ya alhamdulillah bisa bagus lah gitu. Karena ya timnya kuat gitu loh. DOP-nya bisa bekerja sama dengan baik dan juga Astradanya juga bisa mengakomodir dengan oke, mensupport dengan oke gitu loh. Dan ya itu tadi balik lagi ada di circle di mana vibes-nya itu kan ini kan nyalur kan. Iya. Jadi misalnya katakan adegan drama gitu kan ya. Misalnya kita nangis bareng gitu. Kalau misalnya emosinya yang diluapkan dari satu itu udah bagus, yang lain tuh nyalur gitu loh. Oh, ya nyalur, iya kan? Ngalamin nggak waktu itu juga? Deliver ke yang lain. Iya, gitu ya. terus itu pun berlaku juga di yang fun juga, yang komedi gitu kan. Ketika satu lucu gitu di dalam nyalur gitu lah, ya, happy-nya nyalur. Berarti ada adegan nangis bareng nggak? Rahasia ya. Tadi kayak ada ke-spill gitu. Nggak, karena kalau ada adegan nangis bareng aku penasaran. Kak Benny gimana tuh acting nangis gitu? Kebetulan Ben itu Waterproof. Iya. Waterproof. Berarti nggak keluar kan. Ini bernafas dari kulit juga. Jadi Oh, bernafas dari kulit. ini bisa Aku- gampang. Apa hubungannya ya? Aku ada adegan nangis juga gitu. Terus dibantuin Bayu juga. Waktu itu didengerin musik itu kan. Karena susah banget waktu itu karena udah take yang keberapa karena di situ ada beberapa adegan nangis terus didengerin gitu. Akhirnya langsung nangis karena nggak paham liriknya. Lagu Thailand. Oh, jangan tong. Kayak tersiksa gitu akhirnya dapat berhasil nangis gitu. Ini udah receh banget aja. Udah kalau kena Benny udah ketawa mulu. Jadi cuman perkara lagu Thailand. Iya, lagu Udah, Thailand. jadi Bayangin modenya waktu itu lokasinya lagu apa Thailand. gitu. Karena nggak ngerti langsung nangis Iya. gitu ya. Karena mau tanya Bayu nih lagunya bener atau salah nggak berani kan. Nggak berani. Ntar tersinggung dia terus ngasih lagu itu kan. Ya udahlah.
Dengerin lagu. Tapi nantikan acting dari Benedictus Siregar. Semuanya nanti. dong. Ya maksudnya ini aku kan ini lagi di kamu. Benedictus Siregar dia main keren nanti. Dan Nadia dan yang lain juga ada Indra Prambudito, ada Dono Pradana, ada Krisya Lefronka, ada Firza Firza. Palaza. Semuanya pada maksimal. Terus kan pemilihan setnya nih di gunung ya kak. Hmm. Gimana sih kak waktu milih lokasi dan akhirnya syuting di lokasi itu? Jadi gini Mbak Nadia, jadi di awal itu kami tuh pengennya memang syuting di gunung yang beneran gunung gitu loh. Ya kayak misalnya film-film yang sebelumnya kan juga banyak kan langsung total lah ke gunung naik deh gitu. Jadi nggak yang naik pagi hari terus kita syuting terus malam hari gitu kan turun semuanya perlengkapan turun kita ke hotel tidur. Enggak ya udah naik aja gitu. Sempet kayak gitu Kepikiran. kayak begitu. Tapi ya kami kan syuting kemarin tuh di bulan Februari akhir ya di tahun ini. Itu kan masih hujan curah hujannya kan Oh iya, tinggi. lumayan. Itu lumayan sih. Jadi kami tuh udah sebar sama Star Vision itu udah disebar tim lokasi istilahnya scouting ya. Scouting ke beberapa titik ada di gunung banyak lah gunung-gunung lah. Itu curah hujannya tinggi banget. Nah, ini kan kita 80%, 90% kan di luarnya di outdoor gitu. Kalau hujan itu bener-bener mampus kita udah pasti akan riuh semuanya. Orang kemarin aja kita hujan juga lumayan sering itu beceknya segini tuh hampir selutut itu kan. Kita sampai pakai boots ya yang tinggi-tinggi tuh. Karena becek, karena kalau misal ngelewatin jalan itu udah pakai yang sepatu-sepatu kita ntar rusak. Ini kayak mau ketawa lah. Pikir komedi ya Pak ya. Ayo. Oke. Awalnya kita pakai sendal gitu ya, sendal santai lah gitu. Kan mau ganti ini kan, pakai wardrobe kan. Tapi akhirnya setelah berapa hari kena hujan tuh becek, bener-bener becek kan. Kita di tempat itu kan berhari-hari, nggak pindah gitu. Jadi akhirnya sampai pakai boots gitu di situ. Boots yang kayak buat banjir. Oh yang tinggi itu ya kak. Kalau nggak pakai boots nanti kena saudara Benny. Lumpur maksudmu? Ya itu. Kalau gunungnya sebenarnya memilih fiktif ya. Namanya gunungnya tuh namanya apa Benny? Merapi. Enggak, kan fiktif. Itu Ini ada. aku tanya real, nggak komedi. Madiopuro. Madiopuro itu nggak ada, itu fiktif. Tapi gunungnya di mana kak lokasinya? Asli. Gunungnya di mana Nat? Dirahasiakan ya? Oh enggak, Nggak tahu. maksudnya setnya tuh di mana Nat? Trenggalek. Trenggalek. Trenggalek dan di Tulungagung. Jawa Timur sama Tulungagung. Tulungagung. Jadi setnya tuh di Trenggalek dan Tulungagung, namanya tuh kami fiktif. Madiopuro tuh nggak ada gunungnya. Madiopuro itu nama wilayahku di Kota Malang, di rumah ibuku tuh namanya Madiopuro. Jadi ya kita butuh nama gunungnya apa ya? Madiopuro aja lah gitu. Orang-orang Malang pasti tahu tuh Madiopuro. Nah, kenapa kok kami milihnya fiktif daripada nanti ada apa ya? Ada seleknya lah. Misalnya kami oke lah kita ambil Gunung Arjuno ya. Ini kan film komedi ya. Kalau komedinya ternyata bertentangan sama yang di sana nanti, di sana nggak boleh gitu loh, gini nanti ini nggak ilok apa bahasa Indonesia Ben? Bagus. Ya nggak etis. Mas Nggak- masuk sini aja. Dari tadi paham ya, soalnya paham. Yang cepat ketawa emang masnya, karena emang orang Jawa. Orang Jawa juga. Nggak etis nantinya, jadi kayak daripada seperti itu ya lebih baik, wah ribet nih kalau nurutin sana, ya ini jadi nggak lucu dong nantinya. Ini nggak boleh tuh nggak boleh gitu. Begitu pula di adegan-adegan yang dramanya, ini nggak boleh gini, wah nggak bisa apa-apa nanti. Kalaupun kita paksain harus lah gini nggak apa-apa biar lucu. Nanti di sana yang tersinggung, ini mencoreng nama gunung ini loh nanti. Waduh gimana nih? Ya adalah nama gunungnya fiktif Fiktif aja. aja. Gitu. Karena kan ada komedinya juga. Takutnya nanti daripada gitu. Dan Makanya, kita syuting total berapa ya? 15 hari ya? apa itu? Syuting yang di- total syuting. Bukan yang di gunung. Ya di Trenggalek itu. Oh iya. Maksudnya kalau di total syutingnya 23 hari. 23 Tapi ada yang hari. di Jakarta juga Kalau kan. ada di Jakarta. 23 hari. Kalau Kak Nadia ini ada pengalaman menarik gak selama syuting sama mereka ini? Banyak banget sih. Salah satu yang maksudnya masih ngebekas deh apa gitu?
Jangan pakai yang itu, Nat. Kami syuting itu kan memang ada hantu-hantunya kan, dan hantu-hantunya itu apa ya? Ya mereka juga pemeran gitu loh. Yang lucunya itu ketika ya take ya mereka jadi kuntilanak, mereka jadi pocong, mereka jadi apa? Genderuwo. Kalau break ya mereka makan. Makan. Lucu banget. Jadi Jadi kalau kita satu meja, jadi kan ada meja makan besar gitu Besar kan. gitu. Jadi memang kita kalau misalnya break kita semua ngumpul di situ semua kru makan. dan segala macem kayak prasmanan gitu. Jadi ya udah gitu kayak selesai take lagi duduk gini tiba-tiba ada genderuwo di situ lagi makan terus kayak kuntilanak makan nasi Kuntilanak lagi, kotak. iya masih. Iya, karena nggak mungkin dihapus karena kan seharian kan. Iya, kalau dihapus repot juga. Dicopot nanti. juga Iya, susah. Mau make up dibalikin lagi. make up lagi. Udah Aku lah. juga lihat tuh benar di Instagram Kak Bayu tuh, kata Kak Bene pocongnya itu ya di delivery ya. Iya, di Di delivery. delivery dari itu mana? itu ini apa orang-orang bingung ya Ben ya yang mana pocongnya. Kan. Itu kan jelas pocongnya. Yang ini. Ini pocong apa genderuwonya? Yang dikipasin Kak Bayu. Oh, enggak, itu ada orang pemain sih, maksudnya dia emang juga sering jadi genderuwo di film-film lain. Oh gitu. Itu orang tingginya 210 namanya Mas Immanuel. 210 cm. Jadi 2 meter lebih dikit ya. Orang Nadia take-nya waduh ya, aku nggak bisa bocorin ya di gimana, tapi itu serem banget sih kalau aku ya jadi itu Nadia serem mah sih, kayak, itu serem banget sih. Kayak dari jauh kan kayak ya udah biasa aja gitu kan, tapi kayak pas bener-bener face to face kayak Oh, nggak spoiler kita karena ada di trailer kan. Iya. Ada tuh di trailer yang Nadia tidur terus pocongnya segini tuh, segini. Itu Deket banget. itu kayak meskipun kita tahu ya ini orang habis barusan makan nasi kotak nih pocongnya nih, tapi kayak ya serem juga gitu. Tapi dia dari Beneran kerasa takut. bener pasti ya karena kamu dari merem kan itu kan. iya. Dari Cuman malam melek. waktu itu si Bayu juga sempet nanya ini mau pocong apa Benny aja Nat gitu. Ya pocong aja lah baik gitu. Udah mulai lucu Ben, udah mulai lucu. Apa karena lebih sereman ini? Iya betul. Oh iya. Tapi ini kelakuan dia di lokasi shoot. Kalau orang kan kira-kira kan di sini kan banyak komika kan, aku, Dono, Virsa, terus banyak lah Indra juga. Tapi yang paling sering guyon ini, yang paling sering ngecekin. Di hari-hari misalnya awal tuh masih jaga image lah, tapi hari keberapa tuh udah parah, udah yang sampai bercandanya itu kita mau ketawa takut, mau ini gitu. udah Gimana parah. mau ketawa takut? Karena bercandanya kayak dar gitu udah kacau. Oh kayak gini nih kan awalnya diem. Iya, iya. Aku liat kayak liat dia di Instagram cewek-cewek kalem gitu. kalem. Iya benar itu Tapi mau palsu kamu. itu. palsu. Palsu itu. Enggak lah. Ya, itu yang membuat kita jadinya fun di di set gitu loh. Jadi ya jadi dekat kami. Enak sih syuting kayak gitu tuh. Terus kan di era gempuran film horor nih ya. Yoi. Film horor terus ada yang horor juga, ada yang komedi doang gitu kan. Kali ini kalian tuh menyatukan gitu horor sama komedinya gitu. Kira-kira nih Sekawan Limo nih bisa berapa juta penontonnya? Bismillah di atas 1 juta penonton lah. Enggak muluk-muluk saya. Ya berapapun tapi Bismillah ya harus 1 juta penonton lah ini. 1,7 ya. 1 juta. Tapi Siapa kan lebih di cuma atas 7? 7 itu siapa? Siapa aja 7? Ada orang 7 siapa? Susah banget ya. Lemparan jokesnya. Tapi kayaknya maksudnya ini tuh kayak gabungin dua kesukaan orang Penonton Indonesia. Iya, Iya. horor sama komedi. Horor sama komedi karena kalau horor tuh menurutku nggak akan habis-habis ya karena emang kita di kehidupan sehari-hari itu selalu dekat dengan horor gitu. Kalau kita nongkrong tuh pasti kita aku sih biasanya pas mau pulang itu baru keluar tuh cerita-cerita horor yang bikin makin lama nongkrong. Nah komedi itu ya kalau di tongkrongan ya kita isinya komedi gitu. Nah sedangkan menurutku kalau film itu kan harus mengambil yang terdekat dari kita kan. Kalau komedi horor ini dua hal yang terdekat dari kehidupan orang Indonesia. Jadi betul. aku ngerasa ini akan berhasil sih kalau aku menurutku. Ya, semoga sih ini kami juga ya masing-masing dari kami kan ini karya kami bersama ya. Kami berharap banyak lah dengan karya ini sih. Semoga ini bisa meledak dan pun di sini kami memang yang seperti yang saya bilang di awal tadi memberikan tontonan yang memang pure pingin menghibur karena kanan kiri tuh masalah tuh banyak banget sekarang nih kayak aduh. Ya, jadi nonton tuh nggak cuman pulang nonton takut gitu. Ya, Ini ya, ketawa. ada takutnya ada ketawanya. Ada pula
ini apa namanya intisari dari cerita ini gitu. Mungkin Nadia atau Benny bisa menjelaskan intisarinya apa? Lebih Nadia serius. mungkin. Kan kamu katanya kalem, kamu menjelaskan yang Ya, bagus. yang bagian serius. Soalnya dia ngomongnya lembut gitu loh. Iya, kalau di depan kamera. Kalau di belakang biar pokoknya. Gimana? Astagfirullahaladzim. Iya nih Benny nih. Apa ya, mungkin di luar ada komedinya, ada horornya juga, film ini juga ada dramanya, dan dramanya tuh ada tentang friendship, ada tentang keluarga, ada tentang percintaan juga. Jadi yang menariknya menurut aku sendiri dari film-film yang biasanya pasti banyak film yang hanya apa ya, membahas tentang satu atau dua persoalan di dalam film itu gitu loh. Iya. Dan pemainnya tuh hanya pemain intinya, yang lain tuh kayak cuman tempelan, istilahnya nggak ada benang merahnya sama the whole story-nya gitu loh. Dan di film Sekawan Limo ini menurutku semua perannya tuh nggak ada yang kayak oh ini peran besar, ini peran kecil, nggak, tapi kayak kita semua memang punya background story yang kuat. Dan kami semua membawa cerita itu masing-masing yang somehow menurut aku cerita dari masing-masing karakter ini cerita yang cukup relate dengan orang-orang zaman sekarang gitu loh, dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang sering terjadi. Jadi selain bisa ketawa setelah nonton film ini atau mungkin ketakutan karena ada jump scare-nya, tapi juga bisa pulang dengan membawa apa ya, setidaknya pesan yang ya kalau misalnya kamu punya masalah, dikelarinnya tuh seperti ini loh gitu, setidaknya gitu. Itu sih, coba tambahin Mai. Berdamai dengan masa lalu Iya, sendiri. betul. Itu sih. Jadi ya komedi, horor, terus ada naik gunung, ini hanyalah bungkus ya. Bungkus dimana ya itu biar jadi bungkus yang packaging yang keren gitu loh filmnya. Tapi intisari dari ini semua adalah berdamai dengan masa lalu. Karena kita naik gunung itu kebanyakan ya kita memang cari fun ya, kita mau healing. Tapi di sini harus digarisbawahi teman-teman, healing itu harus yang bener-bener healing, paham nggak? Jadi kalau misalnya healing yang cuman aku pengen healing, tapi sebenarnya dia pengen melarikan diri dari apa permasalahan dia di kota gitu, ya itu nggak akan selesai gitu loh. Makanya harus berdamai dengan masa lalu. Jangan terus lari dari masa lalu kalian, karena hantu yang paling seram itu bukan pocong, itu bukan kuntilanak, itu bukan genderuwo, tapi hantu yang paling seram adalah hantu masa lalu kalian yang kalian nggak memilih untuk menghadapi, tapi kalian justru lari dari situ dan kalian denial. Nah, ketika udah pulang dari bioskop, harapannya ketika sudah selesai menonton Sekawan Limo ya terketuk gitu loh hatinya. Aduh, aku juga punya masalah lagi sama temanku, aku pinjam duitnya dulu, aku nggak kasih kepastian gitu. Ya telepon lah, hadepin. Kalau kamu lari ya kamu akan, oh iya aku punya utang itu ya, hadepin. Kamu kasih informasi apalah, aku balikin gini, atau mungkin aku cicil atau apa, atau mungkin nanti bisa bunganya bisa naik atau gimana. Ya kan? Ya nggak tahu lah. Terus mungkin punya masalah sama orang tua, ya kan? Dari dulu mungkin mikir aku pengen pergi ke merantau tapi ibuku nggak ngizinin aku pergi aja deh. Aduh aku punya masalah itu, ya telepon lah. Itu bagaimana orang tua kalian gitu loh, telepon. Itu ketika udah melakukan itu akan plong. Bukan lari ya. Bukan lari. Lari. Jadi harus dihadepin. Hilang, Ya itu. Berdamailah dengan masa lalu kalian. Hantu yang terbesar, hantu yang terseram adalah hantu dari masa lalu kalian yang kalian memilih untuk lari dari situ. Berarti Sekawan Limo ini bukan cuman horor, bukan cuman komedi, bukan cuman drama. Berarti orang tuh juga awalnya mungkin nonton lah horor komedi gitu ya. Ternyata setelah nonton banyak banget pesan. Nah, jadi justru makin penasaran. Nah, gitu. di awal itu dipancingnya gitu dulu Mbak Nadia. Jadi orang mau nonton, oh ini filmnya nanti serius kayak gini. Ah, udah nggak mau lah. Iya, Filmnya iya. fun nih. Oh, naik gunung. Ye. Oh, horor komedi. Ye. Oke. Oh, ternyata seperti ini ya. Pesannya disampaikan dengan konten yang ringan itu tadi, tapi pesannya juga dalam juga gitu. Itu PR bagi saya ya, mungkin dari segi sutradara dan mungkin dari tim juga penulisan gitu, bahwa menyajikan cerita yang enggak ya ecek-ecek gitu aja lah gitu ya. Pulang Justru mau ada pesannya ya Kak, bukan cuma nakutin, bikin ketawa, Ya, bener. tapi pulang-pulang dari bioskop tuh ada pesan dan buat ke diri dia sendiri gitu. Nah ini yang terakhir ya Kak, masing-masing aku minta satu kata buat Sekawan Limo. Saya dulu nih. Saya dulu mah. Saya batu.
Berawal dari jalan. Jalanan dulu tuh jalanan batu. Terus kalau ada kata dulu tuh batu semua udah. Bukan. Oh Nay. gitu, gimana? Zaman dulu, zaman batu. Oh iya zaman Zaman dulu. dulu zaman batu. Kalau dulu harus diganti batu. Makan dulu nih, makan batu gitu. Karena zaman dulu itu zaman batu. Jadi semuanya yang Ada yang dulu. Dulu. Ayo kita makan dulu yuk. Makan dulu mah, makan batu. Oh, Penting banget ya. Mana dia baru- Info baru. Penting banget ya sampai dijelasin. Sebenarnya itu celetukan-celetukan yang ada di set Iya. karena kita bosen. Jadi kayak kalau misalnya ada yang ngomong gitu kita semua teriak udah gitu doang. Satu Bisa kata dipakai. nggak jadi nih satu kata. Satu kata. Aduh, bisa dua kata nggak? Boleh, boleh. Oke. Kalem halus. Kalau males. Tapi kan itu yang tadi tahu kita doang. Oh iya ya. Apa itu kak? Yang buat penonton. Enggak. Itu juga celetukan. Itu juga celetukan di set kan kalau ada yang apa yang mungkin suntuk gitu kan. Duh, ini becek kalem halus. Ada PU itu baik banget bapaknya. Jadi dia tuh kayak ceria terus gitu. Jadi kan kalau syuting tuh kita mau nggak mau pasti ada ketegangan 1-2 kali karena mungkin becek hujan terus pada sedih gitu langsung bapaknya lewat bawa kopi kalem halus gitu semuanya langsung nyaut kalem halus gitu. Kalem halus, kalem halus, kalem halus. Itu bisa jadi tagline lucu loh tuh. Kalem halus bisa mendunia tuh. Menasional. Oke, satu kata ya. Menggelegar. Traumatik. Kalau aku berbeda. Oh, oke. Berbeda. Makasih ya buat Kak Bayu karena dia sama Kak Bedi udah ngobrol-ngobrol tentang sekawan Terima kasih. ini. Aku justru makin penasaran gitu karena ternyata bukan cuman horor sama komedi bukan ketawa sama nakut-nakutin doang tapi Oh, tidak. ternyata ada pesannya. Oh, tidak. Gitu. Oh, Jadi buat tidak. Sobat Brilio yang mau nonton Sobat Sekawan Brilio. Limo, Sobri. Sobri, sobat dulu. Tonton Sekawan Limo ya. Sekawan Limo bisa ditonton tanggal berapa Kak? Tanggal 4 Juli. 4 Juli. Mulai 4 Juli. Di bioskop seluruh Indonesia. Dan Pastikan nontonnya hari pertama. hari ya, pertama teman-teman. karena ini ya biar menghindari spoiler aja sih karena Oh kan iya sih bener-bener. kemungkinan besar kadang ada yang iseng ngasih tahu spoilernya. Mungkin kalau misalnya nggak bisa hari pertama, hari kedua, ketiga nggak apa, tapi kalau ada spoiler Di skip. Sebenarnya hari keberapa pun terserah tapi yang pasti jangan dibajak dong. Benar. Jangan dibajak harus nonton dari bioskop. Nonton di bioskop lah guys, nggak ada salahnya, beneran worth it. Pas lagi kan awal bulan baru gajian kan. Ya, Liburan lagi ya? Dan liburan lagi kan. Oh iya, liburan. Liburan sekolah Jadi sama ini liburan. bisa bawa keluarga juga ya kan? Bisa banget, bisa Semua banget. umur ya? Iya. Ini 13 tahun ke bawah. Enggak. Gimana dong, bawah. Baby shark dulu baby. Jadi itu cuma gitu doang. 3 bulan ke bawah. Makasih Sobri yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Matur Jangan banun, lupa. kekebanyakan selain kasih pemirsa nih. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Bye-bye.